Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من العافات والنعمة ومن Baik, mari Bapak Ibu kita bersalawat bersama untuk memulai Damai Indonesiaku. البدر يا الله Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, Damai Indonesiaku kembali hadir kali ini bersiaran langsung dari Masjid Izzatul Islam, tepatnya Jalan Sunset Ave Grand Wisata Lembang Sari, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kali ini Damai Indonesiaku hadir spesial doa untuk Prabowo dan Gibran. Kita akan mengkaji bersama guru-guru kita. Ada Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i, lalu juga ada Ustadz Riza Muhammad, dan juga tidak ketinggalan Ustadz Irfan Rizky Has. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad bagaimana meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita mulai pemirsa. Inilah Damai Indonesiaku spesial doa untuk Prabowo dan Gibran yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Muhammad, di dalam diri Rasulullah terdapat contoh suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan bagi mereka yang mengharapkan bertemu dengan hari akhir. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Berbicara tentang pemimpin, maka sudah pasti
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang sempurna. Beliau bukan cuma pemimpin agama, tetapi pemimpin dunia yang pengaruhnya secara politik bisa diterima semua kalangan masyarakat, mulai dari berbagai macam ras, suku, bahkan berbagai macam agama. Ibu, bahkan Anda pernah mendengar seseorang yang bernama Michael Hart. Apa? Michael Hart. Seseorang berkebangsaan Amerika. Panutannya adalah Yahudi. Berkebangsaan Amerika, keturunan Yahudi, membuat sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Dengan jujur mengatakan, dari 100 tokoh berpengaruh yang mengubah dunia, beliau meletakkan Rasulullah sebagai tokoh paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Wow. Orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berkebangsaan Amerika jujur mengatakan Muhammad pemimpin sempurna, bukan cuman memimpin agama, membawa umat menuju peradaban yang lebih maju, lebih sempurna, bahkan membawa umat menuju kebaikan dunia akhirat. Ibu, jadi sepatutnya umat Islam termasuk pemimpin di Indonesia, kalau ingin mencari role model, contoh pemimpin, jangan jauh-jauh. Di depan kita telah nyata pemimpin yang paling hebat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, apa rahasianya sehingga Nabi merupakan pemimpin yang sempurna? Ternyata beliau memiliki 4 sifat yang luar biasa. Seharusnya pemimpin negeri ini, yang akan memimpin negeri ini, memiliki 4 sifat dasar kepemimpinan mengikuti Rasulullah. Yang pertama disebut sidik alias jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Halo, paling gak enak perempuan dibohongi, iya gak? Paling gak enak jadi istri dibohongi. Sakitnya di mana? Di sini. Coba Anda buka, Pak. Surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang yang jujur. Bahkan Nabi berkata, alaikum bisidqah, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati. Setiap kejujuran membawa pada kebaikan. Setiap kebaikan akan melahirkan surga. Orang yang jujur pasti masuk surga. Itu kenapa jangan coba-coba membohongi suami. Halo, pemimpin harus jujur. Kalau tidak jujur, hancur. Yang kedua, tabiat Nabi yang wajib dicontoh dari sifat dan karakternya adalah amanah. Ibu, betapa hancurnya negeri ini kalau tidak dikelola secara amanah. Betul, Pak? Negeri ini membutuhkan pemimpin dengan bersifat amanah. Rasulullah amanah, diberikan tugas menjalankan dengan baik. Bahkan ingat ketika Ka'bah banjir pertama kali, Rasulullah menjadi orang yang ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan beliau sangat amanah dengan kecerdasannya mengajak semua kabilah bekerja sama hingga tidak menimbulkan perpecahan. Ibu amanah tidak? Yakin?
Kalau bayar hutang tepat waktu tidak? Bohong. Yang ketiga Pak, pemimpin kita wajib mengikuti sifat Rasulullah yang disebut tablik. Apa itu? Menyampaikan. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan semua permasalahan yang ada dengan bersifat bijaksana, adil, dan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatin hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah dengan hikmah. Berdakwalah dengan hikmah dan mau'idatil hasanah. Jadilah pemimpin yang kalau memberikan nasihat, nasihatnya nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mau berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Bukan dengan mencaci maki, bukan dengan menjatuhkan, bukan dengan mencoreng harga diri dan kehormatan seseorang. Maka pemimpin harus bersifat amanah. Ibu, tablik yang ketiga. Dan yang keempat, karakter. Kenapa Rasulullah menjadi pemimpin yang sukses? Beliau bersifat ablik, amanah, yang terakhir fatona. Apa itu? Cerdas. Pemimpin harus cerdas. Ibu pun harus cerdas. Jangan lola alias loading lama. Ibu, kalau Muhammad tidak cerdas, tidak akan bisa dihormati dan dicintai. Kalau Muhammad tidak cerdas, tidak akan bisa mempersatukan semua kabilah-kabilah yang awalnya suka bersengketa dan tidak bersatu. Jamaah, ketika Mekah banjir, renovasi dilakukan, peletakan Hajar Aswad, saling berselisih tentang 4 kabilah. Siapakah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semua sempat bertengkar. Hadirlah seorang tokoh yang bernama Abu Umayyah Mughirah. Dia bilang begini, udah gak usah bertengkar. Lihat nanti siapakah orang yang muncul pertama kali. Dia orangnya yang kita tunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang muncul adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mengambil surbannya, ditaruh Hajar Aswadnya, dipegang 4 kabilah. 4 kabilah diberikan keadilan untuk mengantarkan Hajar Aswad bersama-sama. Luar biasa cerdas Nabi dalam memimpin bangsa ini. Semoga pemimpin kita bersifat sidik, amanah, tablik, dan fatona. Amin ya Rabbal. Sudah habis waktunya. Aku juga berkeringat. Ngelap dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Satu impian bagi kita semuanya ketika kita memiliki pemimpin di antaranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW jujur dan juga amanah. Sehingga menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu nanti selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Saat lagi kami kembali.